Selamat pagi anak-anak yang baik. Jumpa lagi dengan Tante Kesia pagi hari ini dalam ibadah anak secara online. Nah, hari Kamis yang lalu kita memperingati Hari Anak Nasional. Temanya tahun ini adalah Anak Terlindungi Negara Maju. Apa? Sama-sama ikuti gerakannya Tante Kesia ya. Anak Terlindungi Negara Maju. Olehnya, kamu semua masih belajar di rumah, kamu masih bermain di rumah, dan kamu tidak boleh kemanapun juga. Supaya apa? Ketika generasimu terlindungi, kelak bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Negara kita menjadi negara yang luar biasa, karena memiliki generasi penerus seperti kamu, yang hebat, yang luar biasa. Pagi hari ini masih berkaitan dengan Hari Anak Nasional. Kita akan memuji Tuhan dan akan mendengarkan cerita dengan luar biasa. Siapkan hatimu ya, dan jangan lupa kamu harus sediakan Alkitab di sebelahmu. Kita akan mulai ibadah ini dengan doa dan kita menikmati setiap pujian yang ada. Kita akan bersyukur dulu kepada Tuhan ya, karena kasih Tuhan dalam hidup kita tidak pernah berkesudahan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah saat pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh tetap bersemangat.
karena Tuhan yang selalu beserta dengan kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami kembali akan bersama-sama untuk beribadah secara online. Tuhan tolong kami, beri kami sukacita, supaya kami dapat mempersembahkan suara kami dapat mempersembahkan hati kami untuk boleh layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan boleh disenangkan atas hidup kami saat pagi hari ini. Berkati setiap kami yang tergabung dalam ibadah anak online. Kiranya Tuhan memberkati dari awal sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang baik, Tuhan Yesus mengasihi semua anak yang ada di dunia ini. Ada banyak sekali bagian-bagian di dalam Alkitab di mana Tuhan sering berbicara mengenai anak-anak. Karena Dia sangat mengasihi semua anak, terutama mereka yang percaya kepadanya, termasuk kamu yang ada di rumah masing-masing. Kita nyanyi satu pujian yuk. Yesus cinta segala bangsa yang ada di dunia. Segala bangsa di dunia lagi. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Putih, hitam, kuning, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Putih, hitam, kuning, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Ujian lagi, lagu ini bercerita bahwa Tuhan yang menopang kehidupan kita untuk meraih masa depan kita. Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anaknya yang terus berharap kepada Tuhan. Takkan pernah ku ragu
masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa kembali dengan Tante Kesia. Apa kabarmu? Tante Kesia berharap kamu dalam keadaan baik dan sehat ya nak. Ya, mungkin masa-masa ini kamu harus tetap tinggal di rumah. Kamu harus belajar di rumah, bermain di rumah. Ruang lingkupmu mungkin terbatas, tetapi itu semua demi kebaikanmu. Karena kamu harus terlindungi di rumah. Sebagaimana tema Hari Anak Nasional tahun 2020. Ada yang tahu apa temanya? Tadi sudah Tante Kesia sebutkan di awal. Ayo, sebutkan kira-kira apa temanya? Ya, benar. Apa? Katakan bersama-sama bersama Tante Kesia ya. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sekali lagi. Anak terlindungi, Indonesia maju. Ya, itu adalah tema Hari Anak Nasional tahun 2020. Tahukah kalian bahwa pemerintah Indonesia pun sangat menghargai anak-anak? Olehnya ditetapkan pada tanggal 23 Juli itu merupakan Hari Anak Nasional. Dan kamu tahu nggak bahwa di Indonesia ini anak-anak pun memiliki hak yang sama. Ada 31 hak yang disahkan dalam undang-undang. Bisakah kamu menyebutkan 5 saja? Kemudian kirimkan ke Tante Kesia ya. Kalau kamu mengetahui hak seorang anak. Ingat apa? Tuliskan 5 saja hak anak dan kirimkan ke WA-nya Tante Kesia. Oke? Tante Kesia teringat sebuah kisah yang ada di Perjanjian Lama. Kisah seorang anak yang juga terlindungi pada waktu itu. Dan ketika dia dewasa, dia menjadi pemimpin bagi bangsanya. Siapakah dia? Ada yang tahu kisah ini? Betul, dia adalah Musa. Musa lahir dari seorang ayah yang bernama Bapak Amram dan ibunya Yokebed. Dia memiliki saudara, yaitu Miriam dan Harun. Anak-anak yang baik, ketika Musa ini lahir, situasi bangsa Israel pada waktu itu ada di tengah-tengah bangsa Mesir. Orang-orang Israel dipaksa untuk bekerja bagi bangsa Mesir. Dan pada waktu Musa ini lahir, bukan situasi yang menyenangkan, tetapi situasi yang sangat mencekam, yang sangat menyedihkan. Mengapa? Karena Firaun pada waktu itu memberikan satu peraturan. Alasannya karena bangsa Israel ini sudah terlalu banyak jumlahnya. Olehnya peraturan Firaun pada waktu itu adalah setiap bayi laki-laki yang lahir dari keluarga Israel harus dibunuh dengan cara dibuang ke sungai Nil.
Wah, itu menjadi satu ketakutan dan satu kesedihan yang luar biasa bagi bangsa Israel pada waktu itu. Karena ketika anak mereka itu lahirnya laki-laki, maka akan langsung dibunuh dan dibuang ke Sungai Nil. Namun keluarga Bapak Amram dan Ibu Elizabeth ini sepakat untuk melindungi Musa. Mereka sangat berhati-hati ketika menimang Musa pada waktu itu. Tentu kalian tahu apa yang terjadi ketika seorang bayi baru lahir, ya kan? Pasti dia menangis, pasti dia butuh makan, pasti dia butuh minum juga, dan bahasanya yang digunakan hanya menangis. Apakah Bapak Amran dan Ibu Elizabeth ini tidak takut? Tentu mereka pasti takut, karena mereka melanggar aturan yang diberikan oleh Firaun pada masa itu. Tapi mereka berani. Mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Karena mereka tahu bahwa kedepannya anaknya kelak ini nanti akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dengan sekuat tenaga, Bapak Amram dan Ibu Elizabeth ini bekerja sama juga dengan anak-anaknya, kedua kakak Musa. Mereka memelihara, mereka melindungi si bayi Musa ini dari berbagai macam hal yang terjadi pada waktu itu. Namun, lambat laun, bayi Musa ini tidak bisa disembunyikan. Karena tentunya bayi itu akan bertumbuh, jadi besar, suara teriakannya semakin keras, sudah bisa bercanda, nangisnya juga makin keras, wah tidak bisa disembunyikan lagi. Lalu Ibu Elizabeth mengambil sebuah keranjang. Untuk apa yuk? Ya, keranjang itu dipakai untuk menidurkan si bayi Musa ini. Lalu berkata kepada Miriam, kakak Musa, Miriam, hanyutkanlah keranjang ini di Sungai Nil. Pada waktu putri-putri Firaun itu sedang mandi di sana. Kamu berdirilah agak jauh dan awasi ya, amati ya apa yang terjadi dengan adikmu ini. Miriam pun melakukan seperti yang dikatakan oleh ibunya. Nah, dia membawa keranjang itu. Lalu pergi ke Sungai Nil dan dia menghanyutkan adiknya. Pada waktu itu, putri Firaun sedang mandi di sana. Lalu putri Firaun melihat bahwa ada keranjang yang hanyut di sungai itu. Ketika putri Firaun ini melihat, wah, ada seorang bayi yang sangat tampan, yang sangat sehat. Tidak lama setelahnya, putri Firaun mengatakan bahwa bayi itu akan diangkat menjadi anaknya. Lalu Miriam ini tidak habis akal. Dia pun mendekati putri Firaun dan menawarkan, "Putri, apakah putri membutuhkan seorang inang pengasuh untuk merawat bayi ini?" Wah, putri Firaun menyetujui hal itu. Dan tahukah kamu siapa inang pengasuhnya? Ya, inang pengasuhnya tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu Ibu Yokebed. Bayi Musa tetap ada di dalam asuhan ibunya sampai suatu ketika diserahkan kepada putri Firaun untuk dididik oleh putri Firaun. Nah, anak-anak, atas seizin Tuhan, bayi Musa ini dilindungi di tengah keluarganya. Tuhan punya satu rencana yang luar biasa dalam kehidupan Musa. Kedepannya, sekian puluh tahun kemudian,
Tuhan Allah berbicara secara khusus kepada Musa untuk menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Dia harus memimpin bangsa Israel ini untuk keluar dari negeri Mesir. Dan kalian tentu tahu kisahnya ketika bangsa Israel ini mengembara di padang belantara. Namun, saat dia bayi, saat dia kanak-kanak, Musa ini tidak lepas dari berbagai macam rintangan dan halangan yang harus dia lalui. Tentunya kehidupan Musa tidak semudah yang kita pikirkan dan bayangkan. Kondisi di mana Musa bertumbuh sebagai kanak-kanak bukan suatu kondisi yang nyaman, bukan suatu kondisi yang menyenangkan. Tetapi Musa bisa melalui itu semua dengan pertolongan Tuhan. Dan ketika Musa dewasa, Musa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, seorang pemimpin yang berdampak, seorang yang Tuhan siapkan untuk bisa berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Sama dengan tema Hari Anak tahun ini, Musa dilindungi supaya bangsa Israel bisa keluar dari negeri Mesir, supaya bangsa Israel bisa menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang ada karena seorang Musa. Demikian juga dengan hidupmu. Masa-masa sekarang ini bukan masa-masa yang mudah tentunya. Kamu harus beradaptasi dengan satu tatanan kehidupan yang baru. Salah satunya, segala sesuatu yang kamu lakukan adalah di rumah. Kamu bermain di rumah, kamu beribadah di rumah, kamu belajar di rumah, kamu juga melakukan segala macam aktivitas itu di rumah. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam kondisi pandemi yang belum berakhir. Tante Kesia percaya bahwa ketika pemerintah memberikan tema nasional untuk Hari Anak tahun 2020 ini bukan tanpa maksud. Mengapa? Karena ketika kalian ada di rumah, kalian itu terlindungi. Supaya apa? Supaya kalian terhindar dari paparan virus corona ini. Karena kelak Indonesia ini ada di tangan kalian semua. Tentunya sesuai dengan bakat dan kemampuan yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Tante Kesia percaya bahwa kamu semua yang mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini, kamu adalah calon-calon pemimpin masa depan Indonesia. Kalian percaya akan hal itu? Ada masa depan yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupmu. Kalau kamu mengeluh hari-hari ini, kalau kamu merasa jenuh hari-hari ini, kalau kamu putus harapan hari-hari ini, itu wajar. Tapi lihatlah ke depan. Kamu adalah calon-calon pemimpin masa depan negara Indonesia. Bermimpilah yang besar. Bermimpilah dengan mimpi-mimpi yang luar biasa. Kelak, kamu akan jadi pemimpin di masa depan. Namun, kamu harus melalui hari-hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Sebagaimana Musa, dia mampu melalui setiap tantangan rintangan yang ada. Karena ada Allah yang beserta dalam hidupnya. Demikian juga, kamu pun saat melalui hari-hari ini, kamu pasti bisa. Karena ada Yesus yang selalu beserta denganmu. Untuk apa? Untuk selalu melalui hari-hari kehidupanmu sampai kelak nanti kamu bisa melihat
karya Tuhan di dalam hidupmu. Kamu bisa menjadi pemimpin yang luar biasa bagi bangsa ini. Di dalam bidang yang kamu sukai, di dalam bidang yang dipercayakan dalam hidupmu. Olehnya, jangan berkecil hati ya anak-anak. Sekalipun tetap di rumah, kamu harus tetap semangat. Kamu harus tetap bersukacita. Kamu harus terus bahagia. Supaya kelak kamu dapat melihat bahwa ini pun adalah proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Masa depanmu sungguh ada di depan. Ada Yesus yang selalu berserta denganmu. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, di dalam Alkitab pun dituliskan ada banyak sekali anak-anak di sana. Mereka belum tahu tentang masa depan mereka, tapi Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi mereka. Untuk meraih masa depan yang penuh harapan itu memang tidak mudah. Ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali rintangan. Tuhan juga tidak mau kita menjadi pribadi-pribadi yang lembek, yang tidak berdaya, yang tidak punya daya juang. Tapi Tuhan terkadang memberikan kita tantangan atau rintangan supaya kita memiliki daya juang yang baik, supaya kita bisa menaklukkan tantangan dan rintangan yang ada di depan kita. Ya, Tante Kesia teringat dengan sebuah ayat di dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, sama Tuhan, aku pasti bisa. Ingat pujian yang tadi? Ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan selalu menuntunku. Ya, asalku tetap setia. Ya, kerjakan apapun yang kamu bisa kerjakan dengan setia. Dan sudah menyediakan, tetapi kamu harus aktif untuk bisa meraih masa depanmu. Oke. Anak terlindungi, negara bisa kuat, bisa terus maju. Mulah yang nantinya akan bergerak di tengah-tengah bangsa ini, menjadi berkat, menjadi terang di tengah bangsa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Jangan lupa siang nanti kita akan bertemu di Zoom. Kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan kehidupan kami bukan tanpa suatu maksud, tetapi ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan yang indah di masa depan untuk boleh kami raih, untuk boleh kami nikmati. Mungkin ada banyak sekali tantangan-rintangan yang harus kami hadapi, tapi bersama-sama dengan Tuhan, kami pasti bisa, kami pasti mampu, karena Engkau selalu menopang kehidupan kami untuk meraih masa depan kami ke depannya. Akhir ibadah anak online pagi hari ini, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati setiap kami yang boleh tergabung dalam ibadah anak pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Kamu belajar dengan sungguh-sungguh mengerjakan setiap tugas-tugas dengan baik. Tuhan akan memakai hidupmu